Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua bisa melangkah duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, serta pengikut-pengikutnya yang istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita kelak dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Basit. Yang kedua, penceramah tarawih akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammadin Sudin MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya laporan keuangan yang pertama, saldo tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp706.500 dan infak tarawih 11 Maret 2024 sebesar Rp706.500 dan pengeluarannya sebesar Rp0, sehingga saldo saat ini sebesar Rp706.500. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya, mohon agar dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah malam ini. Dan untuk ibu-ibu, kami persilahkan mengisi saf dari belakang terlebih dahulu. Selanjutnya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilakan bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto dan Bapak Haji Abdul Mukti. Demikian maklumat yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketua DKM beserta seluruh jajaran DKM yang saya hormati, saya muliakan para orang tua kami, para guru-guru kami, para asatidz, para imam masjid, panitia
Takmir Ramadan Masjid Al-Ikhlas Rawabadak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, anak-anak sekalian yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah, karena Allah pertemukan kembali kita di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini adalah kenikmatan yang agung yang tiada taranya. Karena dengan Ramadan kita niatkan berharap penuh Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan Allah mengampuni dosa kita. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Mahmudin Sudin. Cukup lumayan perjalanan walaupun singkat dengan jalan tol. Hanya 1 jam dari Depok kemari. Ya. Nah, tidak jauh buat saya. Alhamdulillah Allah kasih sehat walaupun suaranya ini ya terdengar serak-serak basah apa serak-serak demek kata orang Rawabadak mah. Ya, saya terima kasih kepada Pak Andika yang telah menghubungkan saya untuk hari ini berkenalan dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah yang saya rindukan, masjid yang disenangi, dicintai oleh jamaah. Dan masjid itu karena rumah Allah, Allah cinta sama jamaahnya. Semoga yang dalam keadaan kurang sehat, kurang keadaannya secara fisik, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, disembuhkan dan disehatkan walafiat. Allah perbanyak rezekinya, Allah luaskan rezekinya dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Subhanallah walhamdulillah, kita berpuasa menjadi satu kenikmatan tersendiri. Maka muncullah dalam puluhan tahun terakhir ini didengungkan dengan kalimat bergembira menyambut Ramadan. Tanda orang yang bergembira itu adalah orang yang sehat. Maka oleh karena itu puasa saumu tasihu, puasa itu sehat lagi menyehatkan. Mana puasa yang sehat lagi menyehatkan itu? Kalau dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah menyeru kepada Bani Adam agar tatkala memasuki masjid-masjidnya Allah, pakailah pakaian yang paling baik. Pakaian yang dimaksudkan adalah pakaian takwa. Secara fisik kita menutup aurat. Bu, tolong ajarkan anak-anak putrinya. Wahai bapak-bapak, ya para ayah ini ajarkan istrinya. Jangan mengkhianati agama karena satu helai rambut saja diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka Allah akan gantung dengan rambutnya sendiri sampai otaknya mendidih nanti di alam neraka. Itulah tamsil yang dicontohkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW tatkala Isra dan Mi'raj. Maka ingat pesan Allah dalam Al-A'raf ini. Yang pertama adalah pakailah pakaianmu tatkala memasuki masjid, pakaian yang baik-baik. Bukan pakaian yang baru, bukan pakaian yang bisa membuat orang takjub. Walaupun hari ini saya takjub. Kenapa? Banyak anak-anak muda yang gagah, yang ganteng, saya lihat pada pakai gamis. Saya dari tadi bertanya-tanya, ini ada pesantren atau bukan? Maka saya tanya sama Pak Ketua DKM, ini ada pesantrennya, masjid? Ya, ini adalah remaja masjid. Subhanallah, cakep DKM ini. Saya juga Ketua DKM juga sebelumnya.
masjid yang malam ini saya tinggalkan depan rumah harus menunaikan tugas ini. Ya, tapi remajanya tidak pakai gamis, ada. Ya, ketua panitia Ramadannya juga anak saya yang nomor 1, saya amanahkan ya berkumpulnya di Ramadan. Mudah-mudahan yang dengan gamis-gamis ini para penghafal Quran Masjid Al-Ikhlas ini itu menjadi anak-anak yang benar-benar akan menjadi generasi pemimpin bangsa dan negara yang berkualitasnya iman dan takwa. Jadi yang pertama, puasa yang sehat itu kembali kepada ruh puasa itu sendiri, agar kita mengingat kepada Allah. Pertama, persiapkan fisik kita. Masjidnya subhanallah, maka saya taksir begitu masuk, pasti masjid ini dirawat sama orang Padang nih. Bener aja, banyakkan orang Sumatera. Karena ada beberapa tempat di Jakarta ini masjid ada yang lebih mewah dari ini, bahkan pakai lift. Ternyata itu mayoritas pengurus DKM-nya orang Padang. Subhanallah. Ya, memang kuat-kuat bener nih teman-teman dari Sumatera Barat kalau sudah ngurus masjid di Jakarta. Ya, alhamdulillah. Sekarang ini masjid-masjid kita termasuk gedung-gedung di Jakarta, saya khutbah Jumat itu yang namanya basement dibersihkan setiap Jumat, satu lapangan itu hanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Subhanallah, ribuan jamaah di setiap apartemen maupun pula di hotel-hotel. Mereka berebutan untuk memasuki masjid karena masjidnya kecil disiapkan oleh apartemen atau masjid itu, sehingga mereka membuka di lapangan parkir mereka. Berbahagialah jadi umat Islam, janganlah berpecah belah. Maka orang yang berikutnya, orang yang sehat dalam surah Al-A'raf ayat 31, dengan kesenangannya yang tumbuh tatkala memasuki Ramadan diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia makan dan minum, silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Tentu kita sama sepakat semua, di siang hari kita tidak makan dan minum. Tetapi di malam hari, kenapa banyak orang yang berpuasa tapi kenyataannya dia masuk ke rumah sakit di bulan Ramadan? Karena masih rakus. Pulang dari tarawih, di rumahnya apapun dia makan. Selagi dia bisa kunyah. Kemudian gak selesai sampai di situ, tukang ini lewat, tukang dagang itu lewat, dia santap juga. Ini kan sudah melampaui batas. Dalam hadis Rasulullah SAW meminta kepada umatnya agar makan itu tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena sumber dari segala sumber penyakit, sarangnya semua ada di perut. Apalagi makannya sudah salah. Makan dengan tangan kiri. Makan tak beretika dengan mengucapkan syukur, menyebut nama Allah. Udah gitu yang diisep semuanya serba syaitan. Apa itu? Rokok. Maaf. Ya, itu hizbus syaitan. Rokok itu hizbus syaitan. Berhentilah merokok. Jangan teruskan merokok itu. Karena semuanya sifatnya mubazir. Apalagi sudah salah dengan tangan kiri sambil berdiri. Udah syaitan semua itu. Barang siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri dia berdiri, maka tiada lain yang masuk ke dalam perutnya adalah perut syaitan, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka perbaikilah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tip kita untuk kita menjalankan puasa Ramadan ini, tip yang pertama itu kita harus ikhlas beribadah. Ciri orang ikhlas itu ada 5. Ingat, ciri orang ikhlas yang pertama, tidak ragu kalau Allah sudah seru. Serunya kita dengan suara yang begitu lembut, benar? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mereka itu yakin, karena ada waw dan alif di situ, maka mereka itu yakin, kata Allah. Hai orang-orang yang mereka itu yakin. Yakin akan siapa? Akan adanya Allah, eksistensi Allah dengan segala kekuasaannya.
Maka tatkala kita yakin itu, saat datang seruan Allah, penuhi nih rumah Allah, salat berjamaah. Bapak-bapak, gak diterima salatmu kalau kamu kerjakan di rumah pun farid, sementara Allah sudah melayangkan panggilannya melalui suara-suara azan di masjid. Bu, tampar pantat suaminya kalau suaminya malas salat ke masjid. Barang siapa yang mendengar seruan azan oleh Kementerian Agama dikurung, ya, melalui pengeras suara masjid, muara muazin, lalu dia tidak segera memenuhi panggilan itu dan dia kemudian salat secara munfarid, maka ditolaklah salatnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, Muslim, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik. Para ahli hadis menyampaikan ini hadis terkeras dari Rasulullah SAW. Maka istighfar bapak-bapak, para laki-laki yang sudah mumayyiz, istighfar kalau masih mau salat munfarid di rumah masing-masing, sementara masjid-masjid kita kosong. Harusnya setelah Ramadan kita berubah. 2, ya, pertama, tidak ragu, segera memenuhi panggilan Allah. 2, bahwa orang ikhlas itu dia sesuai dengan syariat. Sesuaikan dengan syariat yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan tambah-tambah, jangan dikurangi dalam perkara ibadah mahdah. Jangan hanya karena persoalan-persoalan sepele lalu dia tidak mau ke masjid karena kecewa dengan pengurus masjid ini, segan ketemu. Itu namanya orang yang masih mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Di dalam jiwanya belum ada sifat furqana. Sedih kalau orang masih mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, padahal dia ngaku umat yang beragama, umat beriman. Yang ketiga, orang ikhlas itu adalah orang yang dia segera untuk melaksanakan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena sifatnya tadi tidak ragu, lalu sudah yakin berdasarkan ilmu sesuai syariat, kemudian dia segera laksanakan. Dia tidak pakai lagi sampai di masjid, dia duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Kenapa? Ketika masuk qomat, lalu baru masuk, langsung ikut sholat isya, orang rugi itu. Kenapa? Siapa yang tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, orang yang rugi. Rasulullah sampai menunjuk seperti ini, anak muda, bangkitlah, sholatlah 2 rakaat singkat. Ketika Rasulullah sedang khutbah, itu artinya menunjuk bahwa sholat sunnah 2 rakaat singkat tahiyatul masjid sangat penting. Maka jangan ditinggalkan itu. Datang segera berwudu dan masuk masjid, sholat 2 rakaat singkat. Masya Allah, betapa kita banyak sudah melakukan kekufuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang ikhlas itu orang yang tidak mengenang-enang apa yang dia lakukan. Orang yang tidak perlu dia kemudian beritakan juga, lalu dia tidak ungkit-ungkit 5 ciri orang ikhlas. Lihat pada surah Al-Ikhlas dan surah Al-Asr. Setelah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini diperintahkan oleh Allah, ibadah lain diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khusus di Ramadan ini harus selalu sahur, karena kata Rasulullah, sahur itu banyak barokahnya. Jangan jadi orang sombong, jadi orang congkak. Jangan juga, ingat tadi Al-A'raf 31, jangan lebih-lebihan. Karena mau puasa, besok siang kagak makan, akhirnya tuh nasi setengah sangkuk dimakan sendiri, berebut sama bapaknya. Bapaknya nggak kebagian. Anak muda, kurangi. Ada kita punya jamaah, kita punya pasien, anak usia SMP sudah diabetes, hampir diamputasi. Kenapa? Karena dia terlalu banyak minum minuman yang instan. Ya, saya nggak sebutkan produknya. Tapi yang jelas dia banyak minum instan yang beli di botol-botol itu. Sehari sampai 5 kaleng, Masya Allah.
akhirnya dia diabetes. Kemudian ya, dari makan sahur itu kita sebaiknya menjaga nutrisi kita. Lalu ada setelah makan dan sahur, laksanakan ibadah dengan sepenuh hati, secara sungguh-sungguh. Ingat surah Al-Baqarah ayat 45-46. Ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh amat berat itu dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Orang khusyuk hanya dua karakternya. Satu, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itu yang hakul yakin, super yakin bahwa kemanapun dia pergi hanya akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia malu, dia takut kalau dia ketemu dia belum berhadapan dengan Allah. Maka kalau sudah ada perintah, segera dia untuk melaksanakannya. Ya, wa annahum ilaihi rajiun, dia yakin bahwa matinya dia akan ditentukan oleh Allah. Dimanapun dia akan mati. Teman saya ketika takbir, mengucapkan takbiratul ihram salat asar, lalu diambruk dengan sendirinya. Saya, Ustaz, tadi wudhu nggak apa-apa, masuk musola nggak apa-apa Ustaz, saya gelar sejadah nggak apa-apa Ustaz. Terus ketika imam takbir, saya mengikuti takbir Allahu Akbar, mulut belum selesai ucapin Allahu Akbar, saya ambruk Ustaz, stroke Pak. Saking kita lupa diri, kita merasa sehat terus, padahal yang kita makan banyakkan racunnya daripada nutrisinya, daripada gizinya. Saya selalu ke dokter, diarahkan kepada gizi. Sekarang saya berhenti ke dokter, saya mengkonsumsi nutrisi. Maka air minumnya saya beda tuh. Ya, air minumnya agak hitam karena klorofil yang saya minum. Jadi untuk menjaga sehat kita, berhati-hati dengan pola makan kita. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika kita berbuka jangan egois dengan makanan dan minuman. Tetangga kita masih banyak yang belum bisa berbuka dengan nikmat. Ingat itu. Tetangga kita masih banyak belum buka. Oleh karena itu jangan dimakan semua ketika berbuka. Cukup minum air bening, bukan air putih, air bening. Air bening sama kurma. Mulai setelah itu salatnya berjamaah. Setelahnya salat mau makan silahkan, mau tidak dilanjutin tarawih itu lebih baik. Tapi saya sarankan makan lebih dahulu. Kenapa? Karena kalau selesainya tarawih nanti sudah terlalu malam, kemudian tidur kena lagi di bed. Hati-hati, diabetes. Kalau sudah kena jantung, Masya Allah. Saya banyak punya pasien. Dalam pengembangan nutrisi kita, ya, pendampingan para pasien-pasien, Masya Allah, karena pola makan kita yang bukan salah, tapi terlalu rakus. Terlalu banyak makan kita. Terlalu kotor makannya kita. Maka saya berhenti sekarang, maaf. Saya berhenti dari makanan-makanan liar di luar. Saya harus mengkonsumsi makanan dari dalam rumah sendiri. Karena lebih sehat. Inilah puasa jika kita mau sehat. Diakhiri dengan memperbanyak ibadah. Jangan berkejaran dengan bertilawah Al-Quran 10 juz, 20 juz, 30 juz. Bagus itu, bagus. Tapi bertadaburlah Al-Quran itu. Pahami, renungi Al-Quran dan minta kepada Allah bimbingan agar bisa kita laksanakan isi-isi dari kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat untuk diri saya dan jamaah sekalian. Yang baik silahkan diambil, dilaksanakan. Yang tidak bermanfaat, tidak baik, silahkan anggap sebuah kesalahan dari saya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrul minallah, fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.